Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yola Monica. I'm from Group 2. Today, in this video, I and my group will describe about implementation of learning media. Before we start to explain the matter, I will introduce the member of my group. The first, me, Yola Monica. And the second is Anita Nuraini, and then Cindy Repa Pratiwi, and the last is Dani Farmayola. Sebelum kami menjelaskan media yang akan digunakan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang expressing hope and wish. Expressing hope and wish merupakan topik yang telah kami pilih. KD-nya adalah mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai pengantar komunikasi internasional. Kedua, mengembangkan perilaku sopan santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan harapan dan doa sesuai konteks penggunaannya. KD yang keempat adalah menyusun teks, lisan, dan tulis untuk menyatakan dan merespon ungkapan harapan dan doa dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar sesuai konteksnya. The purpose of the learning is the students are able to find the social function of hope and wish expression. The second, the students are able to analyze the text structure of hope and wish expression. And the last is the students are able to use hope and wish expression in the dialogue. I will describe about hope. Hope to express a desire that possible or likely to happen, atau harapan yang mungkin atau dapat terjadi. Kata hope digunakan untuk mengungkapkan harapan yang bisa dan sangat mungkin terjadi. Perbedaan hope dan wish seperti kamu sangat ingin atau berharap bisa membeli handphone. Okay, I will explain about wish. Wish is to express a device the impossible or unlikely to happen. Itu artinya harapan yang tidak mungkin terjadi. Jadi potensi terjadinya itu kecil gitu. Kata wish dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan. Kata wish juga seringkali digunakan untuk mengekspresikan pengandaian, mengungkapkan diri atau mengungkapkan doa, mengucapkan keinginan dengan kata yang lebih sopan. For example, like this. I wish he would tell me the secret. Oh, that's maybe. Or like this. I wish I will be this, like that. And there is a dialogue. Okay. Hello, Anna. Will you come to Rita house tonight? I'm afraid I can't. Why? Do you want to go with your boyfriend? No, my father is sick. I have to make sure that somebody can take him before I go. I'm so sorry to hear that, and I hope your father to get better as possible. Thank you for your hope. You're welcome. Nah, itu tadi contoh dari hope. Kali ini contoh dari wish, like this. A. Hi, you look so down. Are you okay? And B. No, I'm not. My sister is mad at me. A. May I know
I know why. B. I let her yesterday. Oh God. I wish I hadn't gotten out of my contract like that. A. Have you apologized to her? B. Yeah, I have, but she didn't respond yet. Ya, itu tadi contoh dari wish. Nah, begitulah kira-kira. Jadi wish itu adalah harapan yang harapan yang kemungkinan terjadinya itu kecil seperti itu. Thank you. Next. Akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengaplikasikan media pembelajaran. Nah, di video sebelumnya kami telah membuat video animasi yaitu tentang harapan dan doa. Sekarang saya juga akan menjelaskan tentang media pembelajaran lain yaitu gambar ilustrasi kartun. Nah, di mana cara mengaplikasikannya? Seperti guru memperhatikan gambar ilustrasi dan membuat ungkapan harapan dan doa berdasarkan gambar yang dipilih. Nah, jadi siswa dapat mengungkapkan ekspresi harapan dan doa yang spesifik terhadap gambar ilustrasi yang dipilihnya. Tujuannya adalah siswa dapat membaca, memberi ide, dan mengungkapkan ekspresi harapan dan doa sesuai dengan gambar yang dipilih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang gambar ilustrasi kartun. Yang keempat itu ada mobil, yang kelima ada rumah, dan yang keenam ada luar negeri atau negara selain Indonesia. Nah, cara penggunaan atau cara mengimplementasikan media pembelajaran melalui gambar ilustrasi kartun yaitu yang pertama, guru meminta siswa memperhatikan gambar ilustrasi. Nah, siswa di sini diminta untuk memperhatikan di antara beberapa gambar ilustrasi. Nah, yang kedua, siswa memilih satu gambar di antara gambar-gambar yang lainnya. Di sini siswa akan memilih gambar sesuai yang ingin dipilihnya. Selanjutnya yaitu siswa memperhatikan gambar dan buat ungkapan mengenai harapan dan doa sesuai gambar yang telah dipilih. Siswa di sini diharapkan bisa membuat sebuah ungkapan harapan dan doa mengenai gambar yang telah dipilih, ya gambar ilustrasinya. Nah, yang selanjutnya siswa dapat membuat dialog minimal itu 20 karakter tentang harapan dan doa secara berpasangan. Nah, di sini maksudnya siswa membuat dialog atau percakapan dengan teman sebangkunya berdasarkan gambar ilustrasi yang dipilih. Nah, selanjutnya siswa mempraktekkan di depan kelas dialog yang telah dibuat dengan teman sebangkunya.